Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni akan menjelaskan tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Membuat karya berupa quote yang mengandung isi bahwa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial ataupun media lainnya. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya, ada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terbagi dua, sholat fardu ain, yang kedua sholat fardu kifayah. Sholat sunnah, yang pertama sholat muakkad, sholat sunat muakkad, dan sholat sunnah ghairi muakkad. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Macam-macam cara zikir. Yang pertama zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan ucapan, yang ketiga zikir dengan perbuatan. Salat merupakan salah satu contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan zikir yang menunjukkan pengamalan perintah kepada Allah. Dan di dalam salat ada beberapa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu, salat harus dilakukan dengan benar, juga harus khusyuk. Karena orang yang lalai dalam melaksanakan salat termasuk orang yang celaka. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Manfaat berzikir, yang pertama mendapatkan pahala yang besar, yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat hamba yang selalu mengingatnya, yang ketiga Allah akan mengampuni dosa orang yang berzikir, yang keempat berzikir lebih baik dari sedekah dan ziat dalam aspek mengingat Allah. Hikmah melakukan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjalin baik. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, memperoleh kedamaian dan keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.